Pada video kali ini saya akan membuat live action dari salah satu scene legend film animasi Disney, The Lion King, tahun 90-an, yaitu Hakuna Matata. Halo, selamat datang kembali lagi dengan Jambo di sini. Sebelum kita ke Photoshop, mari sedikit bernostalgia dengan film kesayangan kita masa kecil, yaitu The Lion King. The Lion King adalah sebuah film animasi produksi Disney yang dirilis pada pertengahan tahun 1994. Kemudian pada 2019 Disney kembali merilis film ini versi live actionnya. Film The Lion King bercerita tentang seekor anak singa yang dideportasi dari negaranya karena dianati oleh pamannya sendiri yang telah membunuh ayahnya. Ketika sudah dewasa, anak singa ini berambisi untuk merebut tahta yang telah diambil oleh pamannya. Dari keseluruhan film yang berdurasi 1,5 jam ini, ada satu adegan yang menarik perhatian saya, di mana adegan si anak singa ini bertransformasi dari anak-anak hingga dewasa, yang menurut saya keren banget. Saya menyebutnya adegan Hakuna Matata. Nah, dari adegan inilah terlintas di pikiran saya untuk membuat versi live actionnya di Photoshop. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita ke Photoshop. Oke, pertama saya membuat adegan Simba yang masih kecil di air terjun terlebih dahulu. Masukkan background, klik layer mask, pilih brush, lalu pinggirnya kita hapus-hapus saja sampai terlihat mencatu. Di sini saya menggabungkan beberapa foto air terjun yang saya download di unspace.com. Kemudian mengganti langit dan memberinya sedikit efek kabut atau depth. Oke, selanjutnya menghapus background batang kayu ini yang nantinya akan menjadi pijakan dari singa dan kawan-kawannya. Kita copy saja biar kelihatan panjang dan gabungkan layernya menjadi satu. Selanjutnya saya akan memasukkan objek-objek seperti beberapa pohon dan tumbuh-tumbuhan. Satu tips buat teman-teman sebelum kita memberi warna, highlight atau shadow, kita susun dulu komposisi objeknya, mau diletakkan di mana. Ini bertujuan agar nggak kerja dua kali, misalnya kita membuat kesalahan-kesalahan di tengah mengedit. Oke, kalau sudah kita susun dan kita rasa sudah pas, baru kita mengatur warna, highlight, dan shadow. Untuk menambahkan highlight, saya biasanya menggunakan level dan exposure, kemudian poinnya sesuaikan dengan kebutuhan kita. Kemudian saya menambahkan tekstur dari lumut, pilih overlay, klik layer mask, kemudian kita gesek-gesek saja ke bagian yang kita inginkan. Terus saya menambahkan efek kabut di beberapa tempat. Selanjutnya saya menambahkan highlight dan shadow ke pohonnya. Oke, terakhir hal yang menjadi inti dari konten ini adalah menambahkan karakter utamanya si anak singa yang dideportasi tadi, yaitu Simba, seekor babi hutan bernama Pumba
dan seekor markets bernama Timon, dan tentu saja memberinya highlight dan shadow. Saya menambahkan beberapa objek lainnya seperti kupu-kupu dan burung. Oke, seperti inilah hasil akhirnya. Di sini saya memodifikasi versi originalnya, di mana saya buat angle-nya lebih jauh agar pemandangnya terlihat lebih luas. Sekarang kita ke adegan selanjutnya yang terlihat seperti di sore hari ini. Tapi sayang saya tidak sengaja belum merekamnya, jadi untuk adegan ini tidak ada videonya. Tapi saya akan tetap menunjukkan hasilnya. Ya, saya kira 80% kemiripan lah ya. Oke, jadi saya mohon maaf untuk ini. Sekarang kita lanjut ke adegan selanjutnya saja, dimana adegan Simba sudah dewasa. Oke, pertama saya buat background langit terlebih dahulu, kemudian menambahkan bulan. Selanjutnya saya akan buat bulan ini bercahaya. Kita ke banding option, lalu tambahkan color overlay, inner glow, dan outer glow, dan poinnya sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Kemudian untuk menambahkan efek glowingnya, saya ke solid color, pilih warna, pilih blending mode-nya linear dot edge, terus Ctrl I untuk inverse layer mask. Pada bagian ini tekniknya masih sama seperti lainnya. Saya hanya menambahkan level untuk shadow, hue saturation atau color balance untuk menyeimbangkan warna dengan objek lainnya, dan exposure untuk menambahkan highlightnya. Jadi di adegan ini saya percepat.
dan tentu saja menambahkan beberapa pohon dan tumbuh-tumbuhan. Untuk objek tanaman ini saya menggunakan objek yang sama dari adegan pertama yang saya download dari PNG3, Pixabay, dan juga Unspace.com. Oke, dan seperti inilah hasil akhirnya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Saya harap kalian suka dan mendapatkan sesuatu yang bermanfaat dari konten ini. Silahkan komen di bawah jika ada hal yang kalian belum pahami. Jangan lupa subscribe dan like. Terima kasih, semoga kita bertemu di konten selanjutnya. See you.